Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Gram Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga semua selalu baik, sehat, lancar ya seperti biasa ya teman-teman ya. Iya, jadi sekarang aku posisi di rumah ya teman-teman ya. Jadi udah weekend juga, jadi aku sambil santai, aku bikin satu video monolog deh teman-teman ya. Iya, jadi kali ini kita akan bahas tentang ini ya. Mungkin teman-teman berpikir atau pernah nanya atau mungkin dalam pikiran gitu ya. Kayak aku sebagai seorang indigo gini tuh pernah lihat apa gitu yang serem yang berkaitan dengan orang lain gitu ya. Jadi kayak ada aku sebagai seorang indigo melihat orang itu tuh seserem apa gitu kaitannya dengan lingkungan yang bermistis, kira-kira seperti itu ya. Aku kan pernah bikin video ya tentang 30 menit atau 20 menit, aku lupa ya, momen terserem aku gitu ya sebagai seorang indigo ya. Jadi yang aku bawa mobil itu ya, yang benar-benar di hutan itu ya, itu benar-benar serem. Tapi itu kan maksudnya kondisi yang aku lihat gitu kan, tidak ada orangnya gitu loh. Nah sekarang aku mau kasih pengalaman gitu ya, pengalaman yang pernah aku lihat gitu ya, kondisi orang manusia gitu ya dengan lingkungan mistis yang terjadi ke dia gitu ya, yang dia nggak tahu gitu teman-teman. Jadi pelajaran yang mau kita pelajari dari video ini adalah teman-teman kalau sebagai seorang normal ya, yang bukan orang indigo ya, itu mesti bersyukur sekali gitu ya, dan juga tidak perlu untuk cari tahu gitu teman-teman ya. Jadi nggak usah tahu lah gitu, maksudnya tidak usah tanya-tanya orang indigo atau tanya-tanya apa gitu, atau tanya-tanya orang pinter atau apa gitu loh, apalagi yang kayak menanyakan ke tentang masa depannya. Jadi gini ya teman-teman ya, itu yang paling penting aku sebagai seorang indigo ya, berdasarkan penglihatan, ke pengalaman dan keyakinan aku ya. Aku percaya ya tidak ada satupun orang manusia ya di dunia ini gitu ya yang bisa memprediksi masa depan orang gitu ya. Jadi nggak mungkin ya dia bisa tahu nanti kamu tuanya akan sukses, kamu akan gini-gini, kamu akan meninggal gini-gini, gitu-gitu. Nggak mungkin ya. Itu yang aku percaya ya teman-teman ya. Namun kalau dia bersekutu dengan hantu atau apa-apa yang lain gitu, aku kurang tahu lagi ya. Tapi aku percaya ya, normalnya ya seorang manusia itu tidak mungkin punya kemampuan untuk bisa mentahu masa depan orang lain gitu ya. Bahkan untuk diri dia sendiri aja juga dia pasti tidak tahu gitu ya. Apakah dia nanti ke depannya gimana gitu, nggak ada yang tahu ya. Itu misteri kehidupan ya teman-teman ya. Jadi jangan mudah percaya ya kayak ada orang meramal apa gitu ya. Nah itu jangan coba-coba juga lah. Maksudnya nanti ujung-ujungnya teman-teman mendapatkan kalau misalnya begitu nanti teman-teman jadi nggak ada yang baik juga gitu loh. Kalau misalnya diprediksi bagus ya, misalnya teman-teman ke peramal terus dibilang nanti akan sukses ya, akhirnya teman-teman males-malesan, jadinya ujung-ujungnya mungkin nggak sukses juga gitu kan, karena teman-teman udah keburu males. Kalau dibilang ke depannya nanti bakal miskin misalnya gitu kan, teman-teman jadi maksudnya jadi nggak semangat, jadi benar-benar nggak mau usaha, akhirnya benar-benar miskin juga gitu. Jadi benar-benar nggak ada untungnya gitu teman-teman ya, untuk mengetahui masa depan mengenai teman-teman dari orang lain yang nggak ada untungnya sama sekali ya, dan itu tidak bisa gitu ya, tidak benar gitu teman-teman ya. Jadi kalau mau baik ke depannya kita mesti berusaha gitu ya, berdoa kepada Tuhan, berusaha terus gitu ya. Nah itu yang aku percaya gitu ya. Jadi ya kita balik ke topik ya. Jadi kita mau bahas tentang aku sebagai seorang indigo ini tuh selama hidup aku udah mau 40 tahun ya. Jadi aku tuh udah banyak pengalaman lah teman-teman ya. Secara visual mata aku melihat gitu ya, macam-macam gitu ya. Jadi tuh udah banyak sekali gitu ya teman-teman ya. Yang serem-serem juga banyak gitu ya. Nah, jadi kalau mau ngomong serem-serem orang itu kepada lingkungannya itu bagaimana, itu udah banyak sekali teman-teman. Aku udah nggak bisa ceritakan satu persatu karena terlalu panjang videonya ya. Palingan aku cuma rekap beberapa yang pernah aku ingat gitu ya, dan aku coba sharingkan ke teman-teman gitu ya. Jadi gini teman-teman ya, aku pernah ya kayak ke teman-teman tahu ya, ada satu universitas ya di Jakarta Barat ya, Jakarta Barat yang terkenal lah ya, yang benar-benar terkenal lah gitu ya. Dan dia gedungnya atau tempatnya itu ada beberapa di daerah yang nggak terlalu jauh gitu ya. Nah teman-teman mungkin tahu lah ya. Nah di situ kan banyak ya kayak kos-kos gitu, kos-kosan gitu ya. Jadi itu benar-benar banyak gitu loh teman-teman ya. Nah itu aku pernah mengunjungi salah satu temen gitu ya. Salah satu temen dia kos di situ gitu loh. Jadinya
di situ aku masuk ya, singkat cerita aja lah teman-teman ya. Jadi aku masuk ke dalam gitu ya, ke kayak kamar begitu. Nah dia kan kayak terowongan, terus kiri kanannya pintu, jadi kayak kamar gitu ya, kos-kosan sederhana lah gitu. Nah itu kan banyak gitu ya, kamarnya banyak gitu. Jadi memang ada yang pintunya ketutup, ada yang enggak. Jadi orang buka pintunya setengah gitu loh. Jadi ada orang di dalam kayak lagi main HP, lagi nyantai gitu. Dia juga nggak buka AC, jadi ya mungkin harapannya supaya nggak pengap di dalam. Jadi dia buka lah pintunya setengah gitu kan. Nah itu ada ya orang yang di ruangannya itu ya, di dalamnya itu ada 3 penampakan teman-teman ya. Jadi ada orang yang kelihatan ya, aku lewat aja lihat pintunya kebuka setengah, aku lihat ke dalam, itu orangnya lagi main HP ya, lagi kayak tiduran santai gitu main HP. Itu tepat di sebelahnya kepala dia itu ada hantu lagi duduk. Jadi pantatnya si hantu itu tuh deket banget dengan kepalanya dia gitu. Itu penampakan hantu wanita teman-teman ya. Jadi hantu wanita kelihatannya tidak begitu tua ya, kayak masih agak remaja gitu ya, kira-kira tampilannya seperti itulah. Nah itu abis itu di bagian sananya lagi gitu ya, nggak begitu jauh dari badan dia gitu ya, dia ada ya sosok yang lagi berdiri, bayangan hitam gitu. Ada sosok yang lagi berdiri, bayangan hitam. Dan yang dekat jendela kecil itu, yang di sebelah situ lagi tuh ada lagi sosoknya. Itu sosoknya seperti seperti tampilan pocong ya. Jadi seperti tampilan pocong ya, ada kayak kain kafannya gitu, kira-kira seperti itu ya. Teman-teman bayangin ya, itu orang santai-santai aja. Jadi dia lagi main HP gitu ya, lagi main HP. Jadi ya udah gitu loh. Maksudnya nggak ada apa-apa gitu. Jadi memang tidak gini. Jadi memang ya kemungkinan hantu makhluk halus itu untuk mengganggu manusia itu kecil sekali teman-teman loh. Itu benar-benar kecil sekali. Jadi kalau teman-teman memang ada kayak memang orang normal yang nggak bisa lihat apa-apa gitu ya, juga nggak bisa rasain apa-apa, itu bersyukurlah gitu ya. Jadi nggak perlu tahu juga gitu ya, nggak perlu tanya gitu ya, rumah saya gimana, ruangan saya gimana, kamar saya ini gimana gitu ya, kepada orang-orang pintar atau orang-orang yang mungkin tahu gitu, orang indigo gitu ya. Nggak perlu ya teman-teman ya. Teman-teman jalanin aja hidup seperti biasa, normal aja gitu loh. Kalau memang ada yang agak-agak, maksudnya kayak agak-agak gimana gitu, udah biarin aja lah gitu. Maksudnya nggak usah dianggap pusing gitu. Kayak misalnya teman-teman kayak malam tidur ya, tiba-tiba ada netes-netes air di shower kamar mandi, udah biarin aja, maksudnya gitu loh. Itu bisa aja memang nggak ada apa-apanya, tapi bisa juga aksi dari memang ada penampakan, ada hantu, dia juga bisa melakukan yang begitu-gitu. Jadi teman-teman, maksud aku nggak usah terlalu istilahnya lebay atau kepo gitu, nggak usah, udahlah gitu, cok mata aja gitu loh, udah gitu loh. Kayak di rumah aku juga di lantai 2 ada penampakan teman-teman ya, jadi kayak ada hantu wanita gitu ya. Dia nggak terlalu bisa dia anak kecil lah, cuma kadang-kadang aku juga nggak ngerti gitu ya, kadang-kadang dia bisa berubah jadi agak dewasa gitu loh. Nah itu juga aku juga nggak tahu, aku jujur aja belum pernah lihat sih dia kayak bisa menyentuh benda atau apa. Yang pasti dia cuma diem aja, dia nggak mengganggu gitu loh. Nah cuma kadang-kadang orang rumah itu juga bisa kayak rasain gitu loh. Rasain itu dalam arti kayak kadang-kadang kok udah merasa pintu udah ditutup kok bisa kebuka ya gitu. Nah itu kita nggak tahu ya, apakah dia memang lupa gitu atau memang ulah dari si penampakan itu gitu. Terus juga kadang-kadang kayak lagi jalan lagi mau turun ke atas tuh, lagi dari atas mau jalan ke bawah, lihat ke atas kok kayak ada bayangan lewat gitu. Itu kita juga nggak tahu itu apakah bayangan matahari atau apa gitu. Aku juga nggak tahu gitu ya, apakah memang apakah memang penampakan yang dari sosok yang aku lihat itu di lantai 2, kita juga nggak tahu. Jadi intinya orang rumah juga udah paham gitu ya, di lantai 2 dari kesaksian aku, mereka juga tahu ada sesuatu ya, ada penampakan, dan mereka juga kayak tutup mata aja gitu, oh gitu ya udah gitu, nggak ada rasa takut juga gitu, karena juga dia tidak mengganggu teman-teman gitu loh, sama sekali tidak ada mengganggu, tidak ada gangguan gitu. Jadinya udah begitu aja gitu loh. Jadinya ya udah dijalanin hidup aja gitu. Juga kayak di kantor aku di lantainya yang 3 ya, lantai 3 sama 4 itu ya, itu banyak sekali penampakannya gitu ya teman-teman ya. Kantor aku kan ada beberapa divisi ya. Nah, ada yang divisi aku ada beberapa orang yang tahu gitu dari kesaksian aku gitu kan. Jadinya
itu kan tempat ya kayak buat taruh gudang ya, barang-barang yang kayak udah expired atau barang-barang bekas gitu ya. Nantinya suatu waktu tuh bakal ada orang yang kayak mau dijual murah gitu, jadi bakal ada orang ngambil gitu ya. Nah jadi waktu persiapan orang mau ngambil itu biasanya ada di atas tuh di atas kan gudang, tapi memang ada meja gitu ya, kayak biar orang bisa hitung-hitungan lah, ada meja gitu. Nah itu kadang-kadang juga ada temen, maksudnya orang kantor aku ya ke atas juga gitu sendiri gitu, dia hitung-hitung kayak gitu, kayak maksudnya hitung-hitung stok yang mau dilepas gitu, yang mau dijual gitu dia sendiri loh, itu di atas nggak ada orang gitu ya. Ya udah biasa aja juga, tidak ada komplainan mistis atau apa gitu. Padahal kalau aku mau lihat sebagai seorang indigo gitu ya, maaf teman-teman jatuh ya. Jadi kalau aku mau lihat sebagai seorang indigo itu banyak sekali gitu ya penampakan, penampakannya ada di lantai 3 di kantor aku itu gitu ya. Jadinya ya kalau buat kayak buktinya yang orang kantor aku juga nggak pernah komplain apa-apa gitu ya, biasa aja dia ke lantai 3 kerja sebentar gitu, paling setengah jam 1 jam gitu ya, urus-urusin stok, kayak hitung-hitung stok kayak gitu. Habis itu selesai dia turun lagi, nggak ada komplain apa-apa gitu. Jadi ya udah biasa aja gitu loh, kayak memang nggak ada apa-apa gitu loh buat orang biasa gitu loh. Nah gitu teman-teman, jadinya memang memang tidak pasti ya, kayak kebanyaknya makhluk halus atau hantu penampakan tuh jadi bikin orang jadi mengganggu orang atau apa, itu tidak gitu ya, kemungkinan besar juga tidak gitu, biasa aja gitu loh teman-teman. Paling kadang-kadang ya ketakutan diri kita gitu ya, ketakutan diri kita yang bikin kita jadi takut gitu lah, atau kayak prasangka-prasangka, atau terlalu banyak mendapat informasi dari orang lain yang bikin kita jadi parno sendiri gitu, kira-kira seperti itu gitu ya. Jadinya kayak dulu juga pernah kayak di hotel gitu ya, kayak ada liburan keluarga besar gitu ya di hotel, itu masih di Jawa Barat ya. Itu ada kita kan keluarga besar gitu kan, sewa kamar, ada beberapa kamar lah gitu ya. Jadinya itu ada satu kamar yang ditempati oleh sepupu aku itu yang di dalam kamarnya itu ada sekitar 3 atau 4 penampakan gitu teman-teman. Aku udah agak lupa, itu udah lama gitu. Nah itu bagaimana 3 atau 4 penampakan di dalam satu kamar itu, 5 malahannya, ada satu di kamar mandi, aku inget ya, ada satu penampakan di kamar mandi. Itu yang tinggal di dalam itu 2 orang, satu kamar 2 orang, sepupu aku itu dari keluarga ibu aku. Nah, aku nggak bilang apa-apa juga, pantang lah buat aku bilang gitu kan, gini. Nggak, aku diam aja, oh gitu ya, ya udah. Habis itu nggak ada apa-apa teman-teman, tidak ada kayak komplain apa gitu, apa-apa, nggak, biasa aja. Itu malah bukan semalam loh, itu kalau salah 2 atau 3 malam tinggal gitu, ya. Jadinya nggak ada apa-apa gitu loh. Maksudnya memang apa yang ditampilkan di film itu banyak yang nggak benar gitu ya, banyak yang agak menipu dan juga bisa dibilang terlalu didramatisir, atau itu hanya berdasarkan ya, kalau filmnya, kalau ibaratnya kalau ada orang normal gitu ke sebuah tempat yang banyak hantunya, masa nggak ada apa-apa, kan lucu kalau film bikinnya kayak gitu. Nah makanya dibikin lagi serem-serem segala macem, tapi sebenarnya di dunia nyata tuh nggak ada gitu loh. Mungkin ada tapi jarang terjadi lah. Itu biasanya terjadi kepada orang-orang yang kayak auranya terlalu gelap ya, yang benar-benar gelap gitu ya, yang benar-benar hidupnya tuh lagi pokoknya lagi nggak bagus lah. Nah itu juga dia berpikiran yang gimana-gimana, nah itu mungkin bisa gitu ya. Tapi kalau pada umumnya orang normal gitu nggak terjadi sih teman-teman. Makanya kita jarang lah ya melihat manusia ini tuh komplain mistis ya, itu dia, ini dia, itu dia. Enggak teman-teman ya, 99% mungkin manusia di dunia ini mungkin tidak akan pernah tahu tentang mistis gitu loh. Bahkan dia juga bisa berpandangan kayaknya hantu itu nggak ada deh, makhluk halus segala macam, setan gitu nggak ada tuh. Nah itu 99% aku yakin teman-teman ya. Jadi sangat sedikit sekali gitu loh ya ada kontak, apalagi kontak fisik gitu ya. Jadi ya apa yang ditampilkan di film tuh jauh lah dengan kenyataan yang ada di dunia ini gitu loh. Dan juga teman-teman jangan terlalu mudah percaya kepada cerita-cerita orang juga gitu ya. Jadinya memang itu banyak yang ya intinya ide cerita orang lah itu ya. Aku nggak bahas lebih lanjut lah, itu sama-sama mungkin kalau yang tahu bidang kayak gitu-gitu sama-sama tahu lah hal seperti itu gitu. Iya. Jadinya gitu aja sih teman-teman. Intinya tips dari aku itu teman-teman, kalau memang terlahir sebagai orang normal, orang umum ya, orang biasa dan tidak pernah merasakan adanya mistis, ya udah jalanin aja hidup
wajarnya aja, kayak biasa aja gitu teman-teman ya. Jadi nggak perlu kayak panggil orang pinter, cek rumahnya ada apa gitu, atau ke peramal ya ramal masa depan gitu, atau apa gitu gini-gini, atau mau bisnis gitu cari orang pintar gitu ya, ini di sini ada apa gitu. Nggak perlu teman-teman ya, nggak perlu tahu gitu loh, udah jalanin aja gitu loh. Hal mistis, hantu, penampakan itu nyata ada gitu ya teman-teman ya, tapi mereka juga tidak mengganggu gitu loh. Jadinya kita sebagai manusia ya hidup berdampingan aja, nggak usah gimana-gimana gitu, hidup sebagai normal aja gitu loh. Bahkan aku jujur aja juga mendambakan hidup sebagai orang yang normal gitu loh, karena sebagai orang indigo juga susah juga ya teman-teman ya. Kadang-kadang orang lain anteng-anteng aja, aku sendiri yang waduh banyak banget nih gini serem gitu segala macem gitu ya. Ya gitulah teman-teman, paham lah ya. Kadang-kadang ada kita kayak mau ke sebuah ruangan mungkin ya yang saking banyak hantu serem-seremnya, orang normal biasa aja ayo datang masuk gitu, tapi aku kayaknya masuknya aja takut-takut gitu, kira-kira seperti itu gitu ya. Paling gitu aja sih teman-teman untuk sharing kali ini gitu. Jadi intinya tetap jalani hidup normal aja, nggak perlu terlalu kepo atau mencari tahu gitu ya jalanin aja lah gitu teman-teman ya. Teman-teman percaya aja ya, aku berani pastikan gitu ya 99% lebih lah orang di dunia ini tidak tahu tentang hal seperti itu, tidak mengalami, dan juga mereka menganggap mungkin hantu itu memang tidak ada gitu teman-teman. Nah itu wajar gitu dah. Terus sebagai seorang indigo bisa menerima pendapat seperti itu gitu ya. Paling gitu aja lah teman-teman untuk video kali ini gitu ya. Semoga teman-teman bisa dapat apa gitu ya dari video ini gitu. Terima kasih doa teman-teman udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya. Semangat terus ya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi.